Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Oke, baik, murid-murid Bapak bisa berdiri terlebih dahulu. Oke, semuanya bisa berdiri karena kita akan bernyanyi lagu nasional. Untuk apa? Agar kita lebih bersemangat dan kita mengingat jiwa pahlawan nasional kita. Oke, Ega bisa berdiri ya, Ega ya. Oke, Pak. Dan keras ya nyanyinya ya, semangat ya. Bangsa-budi pemuda Indonesia, tetap baju musik singkat untuk negara. Masih anak-anak Bapak bisa duduk kembali ya. Oke. Pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu apa enggak? Sama kata, Pak. Oke, Arif, apa? Persamaan kata, betul banget. Jadi untuk pembelajaran di minggu lalu kita belajar tentang materi persamaan kata. Nah, untuk minggu ini kita belajar tentang materi sinonim dan antonim, yaitu pada bab 1 aku yang unik dan untuk kelas 5. Nah, nih, murid-murid bisa diperhatikan di depan ya. Kita baca bersama-sama, yaitu yang huruf warna merah. Oke, 1, 2, 3. Ega merasa senang karena mendapat hadiah ulang tahun. Sementara itu Arif tampak bahagia karena bisa bermain bersama teman-temannya. Oke, dari satu kalimat ini, Bapak mau nanya ke kalian. Menurut kalian, apa kata bahagia itu memiliki lawan kata apa sesuai dengan tujuan pembelajaran kita? Nah, jadi di tujuan pembelajaran pada bagian ini kita akan memiliki tujuan yaitu murid mampu menemukan sinonim dan antonim dalam kalimat dengan tepat. Nah, seperti tadi ya, persamaan kata dan juga kalimat kata. Yang kedua, murid mampu menggunakan sinonim dan antonim serta secara santun dalam percakapan dengan tepat. Lalu yang ketiga, murid mampu menemukan dan juga memasangkan sinonim dan antonim melalui media konkret, yaitu papan sinonim dan antonim dengan tepat. Nah, seperti yang ada di sebelah kiri Bapak, nah ini namanya papan sinonim dan antonim. Nanti kita bisa bermain dengan papan tersebut. Nah, Bapak mau nanya, kira-kira di sini ada yang tahu nggak terkait sinonim itu apa? Kita kan pernah belajar di kelas 4 dulu. Sinonim itu apa artinya? Bersama kata. Persamaan kata. Lalu antonim itu apa? Kalau antonim lawan kata, betul banget. Nah, biar lebih paham lagi, kalian bisa menyimak video ini ya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari tentang sinonim dan antonim. Dalam hal ini kita akan coba memahami tentang apa itu sinonim, apa itu antonim, dan contoh-contoh dari sinonim dan antonim sebuah kata. Kita mulai saja ya. Sinonim adalah persamaan makna kata. Jadi, sinonim sebuah kata bisa kita artikan sebagai kata yang sinonim. Nah, oke murid-murid semua. Jadi setelah ini, setelah kalian melihat video tadi, kalian kan sudah mengetahui kata sinonim itu apa artinya dan ada kata apa aja, dan juga tadi ada kata antonim itu artinya apa dan juga ada kata apa aja. Nah, sebelum biar kalian lebih paham lagi, Bapak mau ngetes kalian dengan menggunakan lembar kerja individu. Nah, di dalamnya ini ada sebuah pertanyaan, yakni tentang misal bermain kata sinonim. Di sebelah kanannya ada kata sinonim. Nanti kalian bisa menyiapkan itunya ya, alat tulisnya ya, bisa dikeluarkan ya. Ini ada, ini Arif, ya, ini Ega, ya, ini Raffi. Ya, oke. Baik. Kira-kira butuh berapa menit? 5 menit aja lah ya. Oke. 5 menit Bapak kasih waktu. Nah, sembari mengerjakan, teman-teman kalian
Arif coba maju ke depan Arif. Coba diisi. Oke. Baik, kalau sama dengan itu sinonим pandai. Oke. Intinya sudah. Makasih Arif. Oke. Ada yang berani maju lagi? Nada coba maju Nada. Oke. Arif kan tadi yang sinonim, terus Nada anonim. Enggak, berarti anonimnya apa Nada? Tuh, benar. Kalau cepat, oke. Nah, bisa duduk kembali ya Nada sama Arif. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 5 menit, karena sudah waktunya sudah 5 menit, kita koreksi bersama ya. Jadi nanti murid-murid bisa mengoreksi sendiri LKM individunya, nanti setelah itu bisa dikumpulkan. Oke, untuk jawaban pertama itu pintar, lawan katanya pandai, lalu rapi, lawan katanya api. Mungkin untuk murid-murid bisa maju ke depan mengumpulkan LKM individunya. Mungkin dari Ega boleh Ega maju kumpulkan. Oke, Arif maju. Oke. Dah selesai. Oke. Ternyata setelah Bapak cek, setelah kalian koreksi sendiri, ada beberapa murid itu masih di bawah KKTP ya nilainya ya. Ini si Rafli sama si Arif ya. Oke. Nanti untuk Rafli sama Arif itu mendapat soal remedial, lalu untuk Nada sama Ega itu mendapat pengayaan. Tapi itu di akhir kegiatan. Oke. Karena sepertinya murid-murid sudah mulai bosan, bisa berdiri, kita akan melakukan ice breathing, yaitu senam bentak-bentak ya. Yuk, Ega ini udah mulai bosan Ega ini. Ice breathing. Oke, murid-murid bisa duduk kembali ya. Sepertinya udah mulai seger lagi ya. Oke, baik. Nah, tadi kan kalian udah mengerjakan LKM individu. Sekarang kita akan bermain games, yaitu tentang papan, sinonim dan juga antonim. Nah, oke. Jadi di papan sinonim dan antonim ini caranya bagaimana sih Pak? Nah, ini kan ada yang namanya tulisan berwarna biru dan juga berwarna merah. Nah, untuk tulisan yang berwarna biru ini yaitu kata sinonim. Jadi nanti Bapak menyediakan dua kertas yang berwarna merah dan juga biru di bagian depan atau di meja Bapak. Nanti untuk anak-anak yang berani maju ke depan bisa mengambil salah satu kotak ini. Dan nanti ketika kalian mengambil kotak warna biru, berarti nanti kalian bisa menempelnya di bagian yang sebelah kiri kotak warna biru dan juga ketika warna merah. Jadi kata ramai. Siapa yang di sini berani maju? Kita bermain. Ega, coba Ega bermain. Ega maju ke depan Ega. Sapi itu anonim dari kata ramai. Nah, berarti bisa ditoblos di sebelah yang ramai. Oke. Beri tepuk tangan untuk Ega. Ada yang mau berani maju lagi? Siapa? Rafli. Oke, coba Rafli maju ke depan. Rafli, kita bermain papan sinonim dan antonim ya. Rafli maunya yang apa? Sinonim apa antonim? Sinonim. Oke, bisa dipilih, nggak harus yang paling depan sih. Maunya yang mana? Kesal. Nah, oke. Beri tepuk tangan buat Rafli. Lanjut. Nah, oke, sekarang murid-murid Bapak bisa berkelompok. Satu kelompoknya berisi 5 orang. Untuk Arif bersama sebelah-sebelahnya itu 5 orang. Kelompok 1 Ega, kelompok 2 Nada, kelompok 3 Rafli, kelompok 4. Nah, oke. Di LKM kelompok ini ada 5 lembar ya. 5 lembar ini ya LKM kelompoknya. Ini LKM kelompoknya. Terus ini LKM kelompoknya.
Ini LKM kelompoknya. Nah, di LKM kelompok ini yang pertama kalian harus menulis ya anggota kelompok kalian, nama-nama dari teman kalian. Lalu yang kedua ini ada petunjuk, yaitu di atasnya. Sebenarnya yang lembar pertama ini bacaan singkat, antonim adalah kata berlawan singkat. Lalu tujuannya itu tuliskan masing-masing 4 pasang kata yang termasuk antonim dan sinonim pada tempat yang tersedia di bawah ini. Ini. Lalu yang lembar kedua permain kata. Oke. Kira-kira untuk pengerjaan LKM tak kasih waktu 10 menit cukup apa enggak? Cukup ya? Oke, murid-murid bisa mengerjakan terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah sudah jadi semuanya? Sudah. Karena sudah jadi, Bapak mau untuk perwakilan dari satu kelompok bisa maju ke depan. Yang berani kelompok berapa? Oke, kelompoknya Mas Nofli bisa maju ke depan ya. Kelompoknya Nofli. Coba dipaparin ke teman-temannya. Oke. Tuliskan. Di sini saya sudah kalau saya antonim. Antonim cepat, lambat, bau, wangi, bersih, kotor, wangi, bau. Malas, enggan, marah, sal. Oke. Benar semuanya, benar salah? Benar. Oke. Untuk yang terakhir, 2 kata sinonim dari teks di atas yang berjudul Afan yang rajin, rajin sama dengan tekun. Kata antonim, rajin sama dengan malas. Oke, baik. Karena kelompoknya Rafli benar, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, untuk kelompoknya Rafli bisa duduk kembali. Untuk LKM-nya bisa dikumpulkan ya. Oke, bisa dikumpulkan LKM-nya. Kumpulkan. Oke. Oke, baik. Karena tadi di yang pertama pengumpulan LKM individu itu Bapak ngecek ada beberapa anak yang mendapat nilai itu di bawah KTP, yakni Raffi sama Arif ya tadi ya. Dan untuk Nada sama Ega itu nilainya di atas KTP atau hampir sempurna lah. Nah, untuk selanjutnya Bapak mau ngasih 2 soal, yaitu yang pertama soal pengayaan dan soal remedial. Untuk soal remedial itu untuk nilainya di bawah KM. Nah, ini untuk Arif, soal remedial, ini untuk Rafli. Lalu ini untuk Nada sama Ega itu soal pengayaan. Nah, baik. Untuk pengerjaan soal pengayaan dan evaluasi, soal pengayaan dan juga soal remedial itu ada petunjuknya ya, tertera di atasnya. Dan untuk pengumpulannya untuk dikumpulkan di minggu depan. Jadi soalnya bisa dikerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan atau dibawa ketika pembelajaran di minggu depan ya, ketika bertemu Bapak lagi. Oke, ke kelas 5. Bapak mau nanya, kira-kira setelah pembelajaran tadi, setelah nonton video, main games dan lain-lain, kira-kira perasaannya bagaimana? Arif, gimana perasaanmu? Senang. Tadi awalnya perasaannya bagaimana, Arif? Tidur mengantuk ya. Kalau Ega perasaannya bagaimana, Ega? Luar biasa. Luar biasa senang ya, Ega ya. Terus untuk Nada? Senang Pak. Senang. Kalau Raffi? Senang. Oke, alhamdulillah. Ternyata murid-murid Bapak sekarang senang ya rasanya ya. Tapi sebelum itu Bapak mau nanya, kira-kira kalian ada yang belum paham nggak terkait materi sinonim dan antonim? Sudah paham? Sudah paham semua ya? Sudah belajar senang juga? Berarti kita udah masuk di fase oke, baik. Sebelum menutup pembelajaran pada
api. Jadi seperti itu. Oke, kalian bisa mengambil pesan dan pesan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.